Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. I'm glad to see you again here. Kali ini kita akan belajar tentang pronoun. Pronoun itu apa? Pronoun adalah kata ganti. Nah, ada 4 jenis pronoun. Yang pertama adalah subject pronoun. Pronoun yang memiliki posisi sebagai subjek. Dan ini biasanya terletak di depan sebuah kalimat sebagai subjek, sebagai pelaku. Kemudian yang kedua, object pronoun. Pronoun yang memiliki posisi sebagai objek atau dikenai suatu pekerjaan. Letaknya bisa di tengah, bisa di belakang. Yang ketiga, possessive adjective pronoun. Ini merupakan kata ganti orang yang menunjukkan kepemilikan. Dan ciri khasnya possessive adjective pronoun itu diikuti oleh noun atau kata benda. Yang keempat, possessive pronoun. Kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Dan bedanya dengan yang ketiga tadi adalah kalau ini didahului noun atau kata benda. Kalau yang ketiga tadi diikuti, kalau yang ini didahului kata benda. Oke, next. Sekarang kita langsung ke jenis-jenisnya atau contoh-contoh masing-masing dari 1 sampai 4. Kita ikuti di sini. Yang pertama, pronoun. Di sini ada subject pronoun. Kemudian yang kedua adalah object pronoun. Yang ketiga tadi adalah possessive adjective. Dan yang keempat adalah possessive pronoun. Nah, kita lihat one by one, mulai dari subjek. Yang pertama di sini I, subjek I. Saya. Kemudian you itu kamu. They itu mereka. Ya, ada 1, 2, 3. Kemudian yang keempat adalah we itu kami. Yang kelima she, dia perempuan. Keenam he, dia laki-laki. Dan yang ketujuh adalah it, pengganti benda. Ini ya, masing-masing artinya tentu kalian sudah hafal. Ini posisinya di depan, paling depan dalam sebuah kalimat. Kemudian yang kedua adalah object pronoun. Kalau saya ini fungsinya sebagai subjek itu I. Kalau di belakang atau di tengah kalimat, I berubah menjadi me. You berubah atau tidak? Tidak, tetap khusus ini you ya. Kemudian they menjadi them. We menjadi us. She menjadi her. He menjadi him. It tetap it.
Ini posisinya sebagai objek. Kemudian pada poin ketiga, possessive adjective. Ini letaknya bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang ya. Dan ciri khasnya adalah possessive adjective ini selalu diikuti dengan noun, kata benda. Jadi kalau saya menjadi my. Kemudian you menjadi your. Diikuti dengan kata benda. They menjadi their. We menjadi our. She menjadi tetap ya, ini tetap. Kemudian him menjadi his. It menjadi its. Ini diikuti dengan kata benda. Kemudian poin keempat, materi kita possessive pronoun. I ini menjadi mine. Ini letaknya di paling belakang dalam sebuah kalimat yang sebelumnya ini didahului dengan kata benda. Kemudian your menjadi yours. Their menjadi theirs. Our menjadi ours. Her menjadi hers. His tetap his. Dan it tetap its. Ini anak ya, ini merupakan tabel masing-masing dari keempat pronoun tadi. Well, students, now I will give examples. Saya berikan contoh yang sederhana dari masing-masing poin tadi. Examples. Number 1. I love you. Nah, ini I berfungsi sebagai subjek pronoun. Kemudian di sini ada kata kerjanya love, sedangkan you ini sebagai objek. Ada subjek, ada predikat, ada objek, SVO. Kemudian kalau saya balik misalnya you love. Nah, ini kalau kalimat ini saya balik, subjeknya itu you, tetap you. Tapi kalau di sini I di depan sebagai pelaku, itu subjek pronounnya I, tapi kalau di belakang you love me. Kamu menyayangi saya. Ini sebagai objek, berbeda ya. Kalau di depan itu I, kalau di belakang menjadi me. Bedanya seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Oke, next. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga misalnya they help me. Mereka membantu saya. Saya di belakang, ini pakai me. Nah, sekarang kalau yang dibantu itu saya. Ini ya, betul ya, seperti ini ya. They help me. Sekarang kalau dibalik, saya membantu mereka. Me berubah menjadi I help tetap. Nah, kalau di depan as subject itu pakainya they. Nah, kalau sebagai objek di belakang, ya ini berubah menjadi I help them. Saya membantu mereka. Ini sebagai objek menjadi them. Kalau di depan they, kalau di belakang them. Oke, cukup jelas ya nak ya. Ibu berikan contoh yang possessive adjective dan possessive pronoun sekarang. Nomor 5.
My book is new. Buku saya baru. Nah, ini my book. Ini disebut dengan possessive adjective, diikuti dengan noun atau kata benda. Menerjemahkannya dibalik, bukan saya buku, tapi menjadi buku saya. My book. My pen. Are 5. Pulpenku 5. Contoh lagi. His hair is curly. Ini apa ini? His hair. Menyatakan his itu laki-laki ya, milik laki-laki. His hair berarti ini maksudnya adalah rambutnya keriting. Ini yang contoh penggunaan possessive adjective. Next students, kita ke poin yang keempat, contoh yang menggunakan possessive pronoun yang letaknya di belakang suatu kalimat. Kalimatnya seperti ini ya contohnya ya. I have 2 shoes. Aku mempunyai 2 buah sepatu. Nah, they are mine. Supaya tidak terjadi pengulangan yang sama, tususnya tidak disebutkan lagi di sini, tususnya ini diganti menggunakan mine. Aku memiliki 2 buah sepatu. Mereka adalah milik saya. Jadi mine ini menerangkan kalau ini dari kata I. Sepatunya itu milik saya. They are mine. Satu contoh lagi. Contoh yang berikutnya seperti ini ya. Penggunaan we misalnya. We have a class. Kami mempunyai sebuah kelas. Nah, berarti kelasnya itu miliknya siapa? It is ours. Dari kata subjeknya we, ini menunjukkan milik, kelasnya itu milik kami, berarti it is ours. Okay, like that students. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa mempelajari sendiri, mencari bahan sendiri di buku-buku yang lain maupun anak-anak browsing, silahkan. Untuk mengetahui sejauh mana anak-anak paham atau belum, anak-anak diminta untuk membuat contoh 5 kalimat. 5 kalimat nanti yang masing-masing itu berisi tentang 4 macam pronoun tadi. Untuk yang pronoun yang pertama, anak-anak membuatnya 2 kalimat. Jadi yang subjek itu 2 ya. Nih, subjeknya 2, objek 1, possessive adjective 1, possessive pronoun 1. Totalnya 5 kalimat. Tulis saja di buku tugas kalian supaya tidak hilang. Okay students, I think enough for today. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.